Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8B akan mempresentasikan mengenai keseimbangan panas pada tubuh manusia. Kelompok kami beranggotakan Rizky Wahyu Nur Rahman dengan NIM 621141908, Emir Syed Adebar dengan NIM 621141909, dan Akbar Putri Jati dengan NIM 621141960. Keseimbangan panas pada tubuh manusia. Tubuh manusia tetap mempertahankan suhu tubuh relatif konstan, sekitar 37 derajat Celcius. pH darah dalam kisaran 0,1 dari pH 7,4. Derajat tingkat terendah dicapai pada pagi hari dan titik tertinggi antara pukul 5 dan 7 petang. Tubuh manusia juga meregulasi konsentrasi zat terlarut seperti glukosa dalam darah, sehingga tidak berfluktuasi lama dari sekitar 90 mg glukosa per 100 ml darah. Homeostatis sangat tergantung pada umpan balik negatif atau negatif feedback, yaitu reason mengurangi atau menghambat rangsangan. Seperti pada manusia saat berolahraga, tubuh akan menghasilkan panas yang meningkatkan suhu tubuh. Sistem saraf dalam tubuh akan mendeteksi peningkatan suhu dan memicu pembentukan keringat. Pada saat berkeringat, evaporasi dari kulit akan menurunkan suhu tubuh tetap pada suhu semula. Untuk mempertahankan suhu tubuh manusia dalam keadaan konstan, diperlukan regulasi suhu tubuh. Suhu tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik atau feedback yang diperankan oleh pusat pengatur suhu di hipotalamus. Satu, proses homeostatis dalam termoregulasi. A. Menyeimbangkan perolehan dan kehilangan panas. Esensi termoregulasi adalah mempertahankan laju perolehan panas dengan laju kehilangan panas tetap dalam keadaan yang seimbang. Mekanisme pertukaran panas salah satunya melibatkan sistem integumen, yaitu lapisan tubuh paling luar yang terdiri atas kulit, rambut, dan juga kuku. B. Berkeringat dan regulasi sistem pada saraf otonom. Pada manusia, rangsangan pada area hipotalamus preoptik anterior di otak, baik oleh elektrik ataupun panas yang berlebih, akan menyebabkan tubuh berkeringat. Impuls saraf dari daerah ini yang menyebabkan berkeringat ditransmisikan melalui jalur otonom ke sumsum tulang belakang dan kemudian melalui aliran simpatis menuju kulit di seluruh permukaan tubuh. C. Peran aldosteron dalam aklimatisasi atau penyesuaian diri pada mekanisme berkeringat. Meskipun normal, orang yang tidak bisa menyesuaikan diri jarang menghasilkan lebih dari 1 liter keringat per jam. Tetapi ketika orang tersebut terkena cuaca panas selama 1-6 minggu, ia akan berkeringat lebih deras dan produksi keringat mencapai 2-3 liter per jam. Penguapan keringat yang banyak dapat menghilangkan panas dari tubuh lebih dari 10 kali tingkat normal basal produksi panas. Hal ini meningkatkan efektivitas mekanisme berkeringat yang disebabkan oleh perubahan dalam sel-sel kelenjar keringat internal untuk meningkatkan kemampuan berkeringat. 2. Organ pengatur suhu tubuh atau termoregulator hipotalamus. Hipotalamus anterior mengatur pembuangan panas, sedangkan hipotalamus posterior mengatur penyimpanan panas. Hipotalamus memperoleh 2 sinyal, yaitu berasal dari saraf perifer yang menghantarkan sinyal dari reseptor panas atau dingin, dan yang kedua berasal dari suhu udara yang memperdarai bagian hipotalamus itu sendiri. Termostat hipotalamus memiliki semacam titik kontrol yang disesuaikan untuk mempertahankan suhu tubuh.
Jika suhu tubuh turun sampai di bawah atau naik sampai di titik ini, maka pusat akan memulai impuls untuk menahan panas atau meningkatkan pengeluaran panas. 3. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama ada kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini berdampak pada jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula. Yang kedua yaitu rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Yang ketiga, etanol pertumbuhan atau growth hormone dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya, produksi panas tubuh juga meningkat. Yang keempat, etanol tiroid. Fungsi tiroksin adalah meningkatkan aktivitas yang tidak semua reaksi kimia dalam tubuh, sehingga meningkatkan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme dan menjadi 50 hingga 80% di atas normal. Selanjutnya ada hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkat kecepatan metabolisme basal kira-kira 10 hingga 15%. Kecepatan normal menyebabkan peningkatan produksi panas pada perempuan atau fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki. Karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3 sampai 0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Demam atau peradangan. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk setiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Selanjutnya ada status gizi. Nutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme hingga 30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengatakan metabolisme. Selanjutnya ada aktivitas. Aktivitas selain merangsang peningkatan laju metabolisme juga mengakibatkan gesekan antar komponen otot atau organ yang menghasilkan metabolisme termal. Selanjutnya ada gangguan organ. Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan yang dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan, artinya panas juga dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia. Yang selanjutnya ada irama diurnal. Suhu tubuh bervariasi pada siang dan malam hari. Suhu terendah manusia yaitu pada malam hari dan bangun. Sepanjang siang terjadi pada awal pagi dan tertinggi pada awal malam. Selanjutnya ada jenis kelamin. Sesuai dengan kegiatan metabolisme, suhu tubuh pria lebih tinggi daripada wanita. Suhu tubuh wanita dipengaruhi daur haid. Pada saat ovulasi, suhu tubuh pada wanita pada pagi hari saat meningkat 0,3 sampai 0,5 derajat Celcius. Selanjutnya ada usia. Individu manusia sangat mempengaruhi metabolisme tubuh akibat mekanisme hormonal sehingga efek tidak langsung terhadap suhu tubuh. Pada neonatus dan bayi terdapat mekanisme pembentukan panas melalui pemecahan atau metabolisme lemak coklat hingga terjadi proses termogenesis tanpa menggigil atau non-shivering termogenesis. Yang keempat yaitu mekanisme kehilangan panas. Yang pertama itu radiasi. Radiasi adalah mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Yang kedua konduksi. Konduksi yaitu perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Ketiga, evaporasi. Evaporasi atau penguapan air dari kulit dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh pada kondisi individu tidak berkeringat. Mekanisme evaporasi berlangsung sekitar
450 sampai 600 ml per hari. Konveksi perpindahan panas melalui udara atau air. Hubungan suhu tubuh dengan cairan tubuh, sebagian besar tubuh manusia terdiri dari cairan. Dan cairan inilah yang berperan dalam mengatur suhu tubuh manusia. Seperti yang terlihat saat berkeringat, yaitu tubuh melepaskan keringat saat panas untuk mengurangi panas berlebihan dalam tubuh. Sehingga mengurangi suhu tubuh yang tinggi tersebut. Semua pengaturan suhu tubuh seperti ini dilakukan dan bergantung pada asupan air yang ada pada tubuh kita. Hubungan suhu tubuh dengan eritrosit. Apabila eritrosit naik, maka suhu tubuh pun akan ikut naik. Begitu pula sebaliknya. Suhu tubuh yang naik menyebabkan udara mengembang sehingga berkaitan dengan kulit dan wajah pun memerah. Sedangkan jika suhu tubuh turun, maka pembuluh darah mengecil sehingga berjalan dengan kulit dan wajah pun agak memucat. Lima, gangguan kesehatan akibat perubahan suhu tubuh. Yang pertama, heat stroke. Paparan yang lama terhadap sinar matahari, lingkungan dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut heat stroke. Kedaruratan yang berbahaya panas dengan mortalitas yang tinggi. Kemudian hipotermia. Pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas, mengakibatkan hipotermia. Hipotermia diklasifikasikan melalui pengukuran suhu inti, yaitu ringan, bersuhu 33 derajat sampai 36 derajat. Sedang bersuhu 30 derajat sampai 33 derajat, berat bersuhu 27 derajat sampai 30 derajat, sangat berat bersuhu kurang dari 30 derajat.